Halo, selamat datang di Orang Jebara. Ya, pertama-tama saya mau minta maaf. Ini minta maaf bagaimana ya? Karena kemarin saya di video sebelumnya janjinya mau melakukan sebuah video memodding keyboard, tapi ini penting kawan-kawan. Karena saya ada hal yang mau dibahas, kita harus membahas ini sekarang juga, yaitu Press Play Voyager 68. Oke, masuk kamera, masuk. Keyboard baru lagi. Aduh, ini kayak gue punya masalah deh. Ini kayak adiksi deh, kayak harus dihentikan deh. Nggak kayak sih ya, paling dari 3 keyboard gue yang baru itu cuman 2 lah paling. 2 paling ya cuman 1 lah yang gue pertahanin. Misalnya ntar saya jual. Oke, ya langsung saja untuk pembahasannya. Pembahasan kali ini kita akan berfokus kepada perbedaan-perbedaan apa saja yang ada antara versi 2021 ini dengan versi-versi sebelumnya, dan tentu ditambah dengan impresi pribadi saya lah ya. Ini menurut saya kayak gimana, enak apa enggak. Ya, normal lah ya, seperti review-review biasa. Oke, nggak usah lama-lama, karena banyak yang akan dibahas. Kita akan bahas ke pembahasan pertama. Jadi seperti namanya, Voyager 68 ini mengambil inspirasi desain dari sebuah satelit luar angkasa yang namanya Voyager. Kita bisa lihat dari desain-desain keycapnya inilah ya. Ada UFO-nya, ada ini parabolanya, dan ini sentuhan yang menarik menurut gue. Walaupun mungkin nggak untuk semua orang, tapi kalau personally gue sih suka dengan hal-hal yang udah kayak gini sih. Ya apalagi kalian yang suka dengan tema-tema space, mungkin ya ini cocok banget sih untuk kalian. Ya, kita nggak bisa membahas Voyager 68 ini, apalagi yang retro edition ini, tanpa membahas keycapnya. Ya karena diinfokan juga sama press play-nya, ini punya perbedaan besar sih di keycapnya ini dari versi-versi sebelumnya. Dan ya kita akan bahas keycapnya. Overall desainnya sih masih sama aja ya kayak retro edition sebelumnya, tapi press play menginfokan bahwa keycap di versi 2021 ini agak spesial. Ya kenapa keycap 2021 ini spesial? Ya karena untuk versi yang kali ini warna keycap ini full sampai ke dalam-dalamnya. Iya. Nah, jadi press play menginfokan kalau dulu keycap dari Voyager 68 ini adalah keycap dengan base berwarna putih yang diwarnai sesuai dengan desainnya. Jadi yang ngerti lah ya, kamu pintar lah ya. Nah, untuk versi yang sekarang ini keycap mereka itu ya udah ada cetakannya, udah ada desainnya itu ya, warnanya itu sesuai warna yang ada. Jadi kalau warna ungu ya ini memang dalam-dalam itu warna ungu, cetakannya warna ungu. Jadi harusnya sih otomatis ya warnanya lebih solid daripada warna yang sebelumnya ya. Tapi kalau menurut gue sih kalau lu nggak taruh sebelah-sebelahan sama versi sebelumnya juga, lu nggak bakal notice banyak sih ya perbedaannya apa. Dan bahkan menurut gue versi sebelumnya itu malah punya suatu keunggulan lebih sih ya. Karena kalau yang versi sekarang ini kan saking opaknya mereka tuh warnanya, warna ungu itu terkesan agak gelap sih menurut gue. Jadi ya legend-legendnya ini yang warna-warna hitam ini agak kurang kelihatan sih kalau menurut gue. Malah versi sebelumnya lebih kelihatan karena nggak terlalu opak warnanya, nggak terlalu gelap. Tapi ya harus diapresiasi sih ya, mereka terus mencoba untuk meningkatkan kualitas dari warnanya. Untuk material keycap, mereka menggunakan PBT Dye-Sap keycap yang cukup tebal menurut gua. Jadi ya oke lah ya untuk material. Ya karena mereka menggunakan metode Dye-Sap, otomatis legend-legend dan huruf-huruf yang ada ini ya di print di atas keycapnya. Dan menurut gue sih printannya nggak ada masalah sih ya. Tapi kalau lu mau perhatiin lebih detail lagi ya, paling gue ngeliat kayak ada di huruf F atau D atau R ini juga kayaknya rada-rada mencong, kerotet dikit gitu loh. Ya ini nggak ngerti sih, mungkin justru itu sengaja dibikin sama mereka begitu, bisa aja sih menurut gue. Masuk-masuk aja sama desainnya. Dan untuk keycap profilnya, nah ini yang selalu ditakutin nih sama press play belakangan ini. Ya sesuai dengan dugaan, mereka menggunakan cherry profile keycap yang kualitinya menurut gue oke. Ya oke. Apa itu cherry profile keycap, kakak? Ya jadi basically di bumi ini, di dunia ini sebelum negara api menyerang, keycap itu memiliki bentuk yang sangat bermacam-macam. Ada yang rounded seperti XDE profile keycap kan jadinya. Kalau keyboard yang banyak dijual di toko-toko itu biasanya menggunakan OEM profile keycap. Untuk cherry profile keycap itu karakternya sebenarnya mirip-mirip sama OEM. Tapi satu yang membedakan itu, cherry profile keycap itu memiliki ketinggian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan OEM profile keycap. Nah lanjut lagi, tentu karena keyboard ini masih menggunakan PCB yang orientasi switchnya itu ke north facing, ke atas, north. Pasti nggak sedikit lah ya pelanggan-pelanggan press play yang bertanya-tanya, Itu apa Interference. keycapnya cherry profile tapi switchnya masih not facing? Dan ya karena press play sudah pernah menghadapi isu ini pada keyboard mereka yang Rover 84, tentu saja mereka sudah punya jawabannya lah ya untuk masalah ini. Dan ya benar banyak yang menanyakan isu ini, dan jawaban press play adalah ya pasti nggak ada interference-nya lah. Kalau mereka jawab ada, siapa yang mau beli keyboard? Ya daripada kita bingung lah ya, ini benar ada interference apa enggak, ini kita buktikan saja.
ini beneran ada apa enggak. Tapi sebelum kita buktikan, mungkin ada yang nggak tahu interference itu apa. Jadi interference itu adalah satu keadaan di mana top housing dari switch kalian itu bertabrakan atau bergesekan dengan bagian dalam dari keycap kalian. Nah, biasanya interference itu sering terjadi di keyboard yang menggunakan keycap cherry profile dan switchnya itu north facing, atau bisa dibilang switchnya itu bagian yang ada LED-nya itu ada di bagian atasnya. Ngerti kan? Kita ada di B-roll ya, pasti ngerti. Nah, untuk menghindari interference, biasanya itu sekarang banyak pabrikan-pabrikan keyboard yang menggunakan PCB dengan orientasi switch south facing. Dengan kata lain, bagian LED dari switchnya itu menghadap ke bawah. Ya, ngerti kan ya? South, north, south, north, south, north. Ya, gue juga sebenarnya nggak terlalu ngerti sih itu fisikanya itu gimana. Tapi pokoknya survei membuktikan bahwa keycap cherry profile plus switch non-cherry brand yang north facing itu sering mengalami interference. Untuk membuktikan ada atau tidaknya interference pada keyboard ini, saya sudah nonton video di YouTube. Ya, saya nonton videonya Joshua Timothy yang ngebahas Rover 84. Di situ dia ada ngebahas tentang interference. Ya, di sini kita transparan lah ya. Gue lihat dari mana, gue terinspirasi dari mana. Kalian bisa lihat videonya dia juga. Ya, so basically untuk membuktikan ini ada interference atau enggak, ya pasti kalian harus mencabut switchnya dulu lah ya. Nah, biasanya yang sering terjadi interference itu adalah di row ketiga atau row tengah, karena ini adalah row yang paling pendek. So kalau di row tengah ini aja udah aman, harusnya sih nggak ada masalah sih ya untuk row-row berikutnya. Dan yang kalian butuhkan berikutnya adalah keycapnya, switchnya, dan secarik kertas. Ya, kalian potong kayak gini nih, kayak buat tester parfum. Kalian lihat, kita akan pasang keycapnya seperti biasa. Kalau ini nggak interference, harusnya saat gue masukin dan gue tekan, kertas ini bisa dicabut dengan gampang. Tapi kalau interference, ini bakal nyangkut dan susah ditarik. Ini kita coba. Wow, kita coba belakangnya juga, ada apa enggak? Wow. Suppressing ini nggak ada sih sebenarnya. Hampir nggak ada, bisa dibilang. Masih ada gesekan dikit sebenarnya sih ya. Tapi bisa dibilang hampir nggak ada sih harusnya. Sangat minim banget. Entah ini apa yang mereka lakukan biar bisa not facing dan nggak interference kayak gini. Kalau untuk yang enter masih ada berasa gesekan dikit. Ada. Tapi dikit banget. Lu tetap bisa tarik dengan nyaman. Ya dikit banget. Dan memang saat gue ngetik sih gue berasa sih ya. Antara backspace, harusnya kan backspace sama enter itu ya setipe lah ya. Keycapnya panjangnya sama, ada stabilizer juga. Tapi feelnya agak beda. Ini masih agak ada bunyi. Ya berasa dikit lah, dikit banget. Ya bisa dibilang minim banget sih. Hampir nggak ada bisa dibilang. Dan ya good job press play untuk hal ini. Oke, kembali lagi bersama Orang Jabara di studio. Dan ya tadi itu pembuktiannya. Dan lanjut ke pembahasan yang kedua. Untuk build quality, press play mengklaim di versi 2021 ini Voyager 68 memiliki material casing yang jauh lebih baik sehingga tidak terlalu ringkih seperti versi sebelumnya. Dan ya kembali saya tidak punya versi sebelumnya, jadi nggak bisa membandingkan. Tapi kalau ada yang mau lihat pembandingannya, kalian bisa cek Instagramnya press play, di sana dia ada membuat perbandingannya di situ. Tapi kalau dari penilaian gue pribadi sih ya memang oke sih build quality-nya. Ya masih ada sih bunyi-bunyinya, tapi kalian butuh force besar banget lah untuk menciptakan bunyi itu. Dan menurut gua oke sih build quality-nya. Dan untuk switch-nya mereka menawarkan dua pilihan switch, yaitu switch Gateron Brown dan Gateron Yellow. Dan ya kalian tahu lah ya gua ambil switch yang mana, nggak usah dijelasin lagi. Pasti yang yellow. Dan gue agak bingung sih ini kenapa Gateron Yellow di keyboard ini feel-nya itu agak beda sama Gateron Yellow yang ada di Daxa M71 gue. Gue jadi agak curiga sih ya. Mungkin Gateron Yellow yang di Daxa M71 gue itu agak kasar-kasar gitu rasanya karena keycapnya itu teksturnya doff gitu kali ya. Kayaknya karena keycapnya deh. Ya karena yang di Voyager 68 ini rasanya normal aja. Ketinggiannya pas, actuation force-nya pas. Ya enak lah menurut gue. Dan gue baru sadar keycap ini ternyata bagian ininya tuh masuk ya ke dalam switchnya ya, bagian dalamnya sini nih, karena masuk loh ke dalam keycapnya, plastiknya ini. Gue rasa
kenapa Gateron Yellow di Daksa gua itu berasa kayak ada gesekan plastik Dove gitu setiap ngetik. Itu kayaknya pengaruh karena keycapnya sih ya, karena keycapnya Dove dan keycapnya yang menggesek ke switchnya. Tiap hari kita belajar kawan-kawan. Dan sebelum ngomong lebih lanjut lagi mengenai tapping feel, keyboard ini memiliki satu fitur baru yang menurut gue itu cukup penting, sound deepening foam. Yes, saya suka foam. Dan ya karena keyboard ini pakai sandwich mount, kayaknya sih ya short sandwich mount namanya ya, ya nggak sih? So ini agak susah untuk membukanya, jadi ya sampai sekarang belum gue buka sebenarnya. Tapi nanti bakal gue kasih lihat di birolnya, semoga beneran ada foamnya. Ya sekarang saya akan mencoba membuka keyboard ini. Wish me luck guys, jangan sampai ada yang patah-patah. Aduh ngeri banget ini. Oke, mereka harus bikin tutorialnya di gimana cara buka ini yang proper, yang baik dan benar. Aduh, kayak gue perlu alat guys. Ada warranty seal-nya loh. So ya, ini demi scientific reason. Kayaknya sih bakal kehilangan garansinya. But it's okay guys. Seperti sih gue bakal pakai keyboard ini juga, nggak bakal gue jual. Oh, tergores dia kawan-kawan. Ribet banget, dan puji Tuhan nggak ada satupun yang patah. Ya kegores-gores sedikit lah ya, tapi at least nggak ada yang patah. Aduh, jadi nggak ada satupun baut yang menyantolkan ini PCB ke casingnya. PCB dan semua keyboardnya itu cuman resting di atas ini casing bawahnya dan dijepit sama top frame-nya, top housing-nya. Gue gak ngerti sih ini emang ada ngaruhnya nggak ya sama suara atau typing feel, tapi cukup merepotkan sih ini. Lebih enak kalau dibaut aja langsung dibuka. Aduh. Dan iya, kawaii. Beneran ada. Rapi loh ya baterainya ya. Membuka 5 menit lebih dan kita harus pasang lagi setelah cuman semenit 2 menit kita bahas. Aduh, ini tuh ngeri banget loh bunyi-bunyinya itu. Cetok. Ya, sekian dari Hidung Nachua. Kembali ke studio, Orange Barah melaporkan. Dan ya, menurut gue sih ini penambahan fiturnya cukup baik. Jadi suara ping-pingnya itu agak lebih teridus. Dan pastinya typing soundnya jauh lebih baik, jauh lebih deep, nggak hollow-hollow gitu. Dan masuk ke dalam typing experience. Apakah semua perbaikan-perbaikan dan fitur-fitur baru yang diberikan Pressplay ini membuat keyboard mereka memiliki typing experience yang enak? Kalau menurut gue sih enak sih, ini parah keyboard. Ya at least sih kalau dibandingin dengan dua keyboard gue yang sebelumnya, without a doubt sih benar-benar Voyager 68 ini memiliki typing experience yang paling enak menurut gue sih dari dua keyboard gue sebelumnya. Ketinggian frame-nya pas, bahkan frame-nya ini juga memiliki dua level ketinggian yang bisa diatur sesuai dengan ya namanya kalian lah ya, maunya gimana. Dan bahkan dengan menggunakan keyboard ini, gue udah mencoba melakukan typing test dan surprisingly gue bisa mendapatkan hasil tes mengetik sampai 50 WPM. Ya memang gak cepet-cepet banget sih itu, tapi at least kalau buat gue sih ini udah 10 WPM lebih cepat dari biasanya sih. Dan gue juga udah pakai keyboard ini buat main Valorant dan semuanya lancar jaya, nggak ada masalah. BTW sekarang saya sudah silver 1 kawan-kawan. Jadi tunggu apa lagi? Beli keyboard baru untuk naik ranking. Ya masuk ke sound profile, gimana ya? Dibilang clicky ya nggak begitu clicky juga, tapi kalau dibilang talk juga nggak begitu talk juga. Ya intinya nyaman lah ya di kuping, especially di bagian space dan backspace-nya ini. Kalau kalian pakai buat ketik sih menurut gue out of the box tanpa dimodif-modif pun udah enak sih menurut gue. Jadi ya apalagi dimodif-modif ini, gue nggak ngerti lagi nih gimana ya ntar ya. Dan untuk stabilizer, Voyager 68 ini sudah preloop dan menurut gue sih stabilizer di keyboard ini ya oke lah ya. Tapi masih lumayan berasa nih ada goyang-goyangnya kalau kalian yang terlihat di birolnya. Dan bahkan Daksa M71 Go itu mungkin masih lebih nggak goyang stabilizernya. Tapi kalau untuk rattle nggak terlalu berasa sih menurut gue. Ya nanti kita coba lah ya, mungkin di mode dengan Band Aid bisa membantu mengurangi isu ini. Ya overall itulah pembahasan utama untuk keyboard ini. Dan sisanya connectivity, keyboard ini lengkap banget. Kalian bisa pakai kabel, Bluetooth 5.0 dan USB dongle 2.4 dan USB dongle 2.4 GHz. Oke, kalian bisa pilih setiap modenya dengan menggeser-geser switch yang ada di samping. Dan seperti yang kalian lihat juga, colokan keyboard ini ada di bagian samping. Gue yakin ada beberapa dari kalian yang kurang menyukai itu. Tapi untungnya Pressplay memberikan kabel Type-C to USB braided yang kepala bagian Type-C-nya itu L-shape. Jadi ya lebih rapi lah ya.
jauh lebih rapi. Untuk konektivitas Bluetoothnya menurut gua udah aman lah ya. Ya paling masalah yang pernah gua dapat itu kayak setelah power saving keyboard ini aktif karena lama nggak dipakai ngetik, kadang pas gua mau coba ngetik lagi kayak keyboardnya agak lama gitu sih untuk nangkap sinyalnya. Tapi ya itu isu minor sih ya, nggak terlalu masalah-masalah banget. Dari ya review-review yang gue lihat, hampir semua keyboard wireless itu juga mempunyai isu-isu yang ya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu lah ya. Makanya pakai kabel saja. Kalau USB dongle 2.4 GHz-nya aman sih ya. Bahkan gue juga sekarang lagi pakai itu dan nggak ada masalah sih. Main juga pakai main buat Valorant, aman banget. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan media-media button yang kalian bisa lihat juga pasti di keycapnya. Tapi masih ada beberapa tombol yang nggak ada subregionnya seperti print screen, insert, home, end, dan lain-lain. Tapi tenang kawan-kawan, karena semua kombinasinya itu ada di buku manualnya. Iya, Daxa M71 Pro bisa belajar ya dari press play. Keyboard ini juga sudah hot swap 5 pin, jadi ya gampang lah mau ganti-ganti switch lah ya. Untuk software menurut gue desainnya oke dan easy to understand. Tapi sayang untuk mendapatkan softwarenya kalian masih harus ke deskripsi video YouTube mereka yang menurut gue ya harusnya bisa lebih gampang lah ya. Ada caranya pasti. Nanti gue kasih juga di link di deskripsi di bawah gue. Oke. Tapi ya software yang bekerja sempurna. Cuman di Tokopedia mereka mengingatkan untuk tidak mengupdate softwarenya. Gue juga nggak tahu kenapa sih itu. Tapi ya kalian bisa meremap tombol-tombol yang ada. Dan kalian juga bisa mengatur makro yang sampai sekarang nggak pernah gue pakai. Dan pengatur LED yang cukup lengkap. Bahkan kalian juga bisa mengatur LED masing-masing button. Walaupun repot sih ya ganti satu-satu, tapi ya at least dikasih lah ya. Udah berterima kasih saja. Dan untuk LED menurut gue cakep banget sih. Terutama ada 2 mode yang menurut gue paling keren. Kalian bisa lihat kalau di softwarenya itu ada pilihan line wave dan dazzling. Dazzling? Aduh nggak tahu lah. Menurut gue sih warna RGB di 2 mode itu asik banget sih. Kayak soft gitu warnanya. Tapi tetap sih kalau gue sih lebih sering pakai satu warna aja. Dan menurut gue sih warna yang paling masuk di keyboard ini warna ungu sama warna birunya sih ya. Selain kabel Bluetooth dan USB dongle tadi, kita juga diberikan keycap puller yang seperti ini. Ya, bukan keycap puller yang plastik ya. Switch puller jauh lebih tebal dari yang diberikan Daxa M71 dan kita juga bisa lihat kita diberikan keycap ekstra untuk versi Mac OS. Tapi sayang kita masih belum diberikan switch tambahan, tapi kita dapat stiker lucu-lucu. Iya, tapi ya kayaknya kita sih nggak diberi switch ekstra karena kita diberikan USB dongle tadi sih ya, bukan karena dikasih stiker. Lalu untuk overall desain keyboard ini benar-benar eye appealing banget sih kalau menurut gue. Mulai dari desain box dan stiker-stikernya aja menurut gue sih udah kelihatan banget sih kalau Voyager 68 ini mau memberikan value lebih di bagian looknya mereka itu. Dan untuk keyboardnya sendiri ini 65% dan ya gue nggak perlu waktu lama sih untuk adaptasi pakai keyboard ini. Apalagi gue sebelumnya beralih ke keyboard ini dari Daxa M71 Pro yang 70%. Jadi ya ini layout yang paling pas sih menurut gue sih. Enak banget, desainnya compact dan semua tombol-tombol yang diperlukan ada. Dan desain frame mereka juga tebel. Menurut gue sih ini bikin ya lebih proporsional sih ya. Bagus menurut gue sih. Dan ya actually gue cukup impress sama keyboard ini. Aduh, ini gue pertama kali beneran ngerasain spacebar dengan rasa kayak gini. Enak bro, parah bro. Dan iya menurut gue sih ya hebat sih mereka bisa bikin keyboard seperti ini dengan harga yang menurut gue masih terjangkau. Karena keyboard ini dibanderol dengan harga sekitar 1.299.000. Tapi karena gue beli ini pas periode awal-awal banget, jadi gue dapat harga promo 1,2 1.199.000. Dan ya menurut gue sih worth it banget sih ini keyboard. Tapi kalau menurut gue sih bakal jauh lebih perfect banget kalau mereka bisa bikin keyboard ini PCB-nya itu south facing. Karena ya walaupun interference bisa dibilang minim banget, tapi seminim-minimnya jauh lebih baik tidak ada kan dibanding minim. Intinya guys, gua sekarang bingung mau mod yang mana. Daxa M71 gua dulu apa ini dulu ya. Aduh, ini kayak bakal enak banget kalau gua mod. Karena ini sebelum gua mod aja udah enak banget. Dan ya coba komen di bawah mana yang harus gua mod lebih dahulu, apakah ini atau Rexus gua. Ya, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian suka video ini, suka video ini. Saya Orang Jabarah, pamit undur diri. Tuhan memberkati everybody. And bye.
Dan ya benar banyak yang menanyakan isu ini. Dan ya benar banyak yang menanyakan isu ini. Dan jawaban Voyager, jawaban Press